Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arya Febian. Pada tutorial kali ini kita akan Q&A ya. Kita akan mencoba membantu salah satu murid Dumet School yang bertanya tentang server IP public, yang bertanya tentang Code Igniter dengan versi ketika saya tanya, "Pak, menggunakan 3 atau 4?" Dia jawab 3. Lalu di sini kalian lihat ya, di sini saya sudah masuk ke server saya ya. Lalu di sini adalah path directory saya. Ya, kita clear dulu. Di sini kita menggunakan servernya adalah Linux. Lalu di sini saya akan membuatkan sebuah folder ya dengan Code Igniter 3 ya, namanya Code Igniter 3 seperti itu. Ini not found 404 wajar karena kita belum memulainya. Baiklah teman-teman, jika video ini nantinya bermanfaat untuk kalian, jangan lupa bantu di subscribe. Terima kasih teman-teman. Oke, lanjut saja, kita mulai ya. Di sini saya tidak akan mendownload ya, saya akan install dengan Composer. Tentunya di server saya sudah terdapat sebuah Composer ya, sudah saya install. Lalu di sini kita menggunakan versi PHP-nya yang terbaru 7413 pastinya. Di sini saya tidak menggunakan versi PHP 8. Pertama, Code Igniter 3 tidak akan support. Kedua, control panelnya ya, servernya belum saya setup, dan si control panelnya juga belum support untuk PHP 8 seperti itu. Baiklah teman-teman, di sini langsung saja kita mulai dengan Composer. Sudah pasti create minus project ya. Lalu di sini ada sebuah paket yang sudah diinstal dengan nama kengis/codeigniter/composer/installer ya. Space di sini adalah nama folder proyek yang akan kita buat ya. Karena murid ini menggunakan versi 3, maka saya ikut ya. Saya akan berikan nama folder Code Igniter 3. Oke, ini akan sangat bergantung sekali dengan koneksi internet kalian. Jika di sana cepat, maka proses instalasinya akan cepat ya. Baiklah teman-teman, kita enter. Oke, creating ya. Sedang mengambil paket di repository. Kita tunggu saja teman-teman. Kalau misalnya prosesnya lama ya, saya akan time speed. Saya akan percepat ya materi video tutorial ini mungkin 2-4 kali lipat. Oke, kita tunggu teman-teman. Harusnya sih koneksi internet saya lancar ya, lagi cepat. Nice. Sebentar lagi selesai. Sebentar teman-teman. Ini materi tidak ada di e-modul dan saya belum pernah mengajarkan ke kalian ya. Materinya masih saya simpan dan belum saya ajarkan. Oke, sekarang sudah selesai ya, saya clear dulu. Saya akan masuk ke Code Igniter 3 dan ini adalah path directory saya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu ya. Di sini kalian sudah lihat ya, ada application, bin, composer, Git ya, saya tidak pakai karena saya tidak push ya, saya tidak commit ke GitHub saya. Di sini ada public, readme, dan vendor. Oke teman-teman, kita akan masuk ke sini ya. Ini akan forbidden ya, karena saya tidak punya file index.php ya. Dan di server ya, di setup you don't have permission to access this resource ya. Kita harus masuk dulu ke public, baru berjalan seperti itu. Akan tetapi di sini ya, kita enter. Oke. Di sini saya tidak punya ya sebuah, ini saya perbesar aja ya. Saya perbesar ke kiri, ini saya perbesar ke kiri. Oke, segini cukup. Di sini saya tidak punya file ya htaccess, berarti saya harus buat file htaccess. Oke. Langsung saja teman-teman, kita rewrite ya, untuk engine-nya kita start, dan seluruh ya request akan saya direct ke path directory public. Oke, sudah pasti di sini rewrite-nya adalah rule ya. Lalu di sini kita kasih public. Oke, nice. Kita simpan dulu teman-teman.
Oke, jika sudah, kita akan refresh di sini. Nice, ya, it works. Sekarang kita akan coba ya buat sebuah bootstrap deh teman-teman deh. Misalnya login ya. Misalnya adalah login. Saya akan coba masuk di sini sebentar. Ke sini dulu teman-teman. Ke application, lalu ke config. Di sini ada nggak? Sini ada config ya. cd config. Lalu saya akan masuk ke routingnya teman-teman. Sebentar, routing satu. Oke. Kita masuk ke sini. Oke. Nah, di sini saya akan coba ubah. Di sini saya akan coba ubah defaultnya. Di sini teman-teman ya. Ke login. Oke. Jika sudah, saya coba akan masuk sekarang ke controller ya. Path directory controller ya. Di sini saya akan buat sebuah file. Tentunya saya tidak punya file login ya. Saya akan buat untuk login di sini. Langsung saja teman-teman kita buatkan untuk define ya. Di sini kita buat dulu bentuk umumnya. Ini saking sudah ketuaan ya, menggunakan framework ini dari tahun 2006. Jadi hafal nama variabelnya adalah base-path di sini. Lalu di sini kita kasih ya no direct script ya, tidak diizinkan. Sini deh, dah. Kita kasih tanda seru. Oke, nice. Jika sudah, kita akan buat sebuah class login. Tentunya ini class akan di-extend dengan CI controller. Ya, kita buat dulu bentuk umumnya. Lanjut, public function di sini adalah index. Oke. Oke, teman-teman, seperti ini. Nah, sekarang di sini ya, saya akan buat ya sebuah sebuah return ya, atau ke view ya, akan dirender ke view. Tapi sebelum ke sana ya, sebelum mengarah ke sana, saya akan coba cetak dulu. Kita akan testing di sini ya. Dah, seperti ini ya. Oke, jika sudah, kita akan simpan dulu sebentar. Dan ini kita akan tunggu dulu sebentar. Tadi nama functionnya apa ya? Iya bener, index. Kaget saya. Ini masih ke welcome. Masih ada welcome kah? Sebentar ya. Di sini saya masuk dulu ke dalam config ya. Waduh, yang dikomentarin malah yang saya ganti. Faktor lapar kayaknya nih. Oke, login, kita simpan. Sekarang kita masuk ke controller, sini. Oke, nice. Sekarang baris 3 ya, 1 2 3. Apa katanya? Sebentar. Kutip. Ini. Nah. Ini. Feeling ya. Jadi kalau kalian sudah terbiasa akan cepat. Feeling. Sense of belongnya itu harus dapat. This is my first route. Okay, it works. Sekarang kita akan coba ya, nanti buat di sini teman-teman. Di sini sebenarnya kita sudah nggak butuh, nggak usah dikomentarin. Kita langsung saja this load view. Kita langsung buat di sini ya,
login/index. Oke, login/index. Oke, langsung saya masuk ke views ya. Di sini saya akan buat sebuah folder bernama login. Saya masuk ke login dulu ya. Setelah itu saya akan buat file ya bernama index. Nah, di sini ya. Di sini misalnya kita tes dulu deh ya. This is my UI UX for login ya. Page seperti ini. Oke, kita simpan. Nah, sekarang ini sudah dari view-nya sudah dari apa, teman-teman? Sudah dari view, bukan lagi dari controller seperti itu. Nice. Saya tidak akan mungkin ketikkan starter template di sini. Waduh, kalau ngetik kejam banget ya. Ini video bakal lama sekali. Sebentar, saya akan buka dulu Bootstrap. Where is the Bootstrap starter template? I will go to starter template and then we have to copy this code. Nah, gini aja deh. Biar rapi ya. Oke. Sini satu. Sorry. Satu. Kalau berantakan nanti maklumi saja ya. Sini 2. Saya copy dari sini. Oke. 3. Saya butuh title hello world h1 saya nggak butuh. Body close tag, copy. Oke, sekarang kita coba atur. Oke, seperti ini cukup lah ya. Ya, cukup ya. Oke, teman-teman, di sini kita coba buat dulu ya sebuah class container ya. Di sini nggak akan ada suggestion, di sini nggak akan ada snippet, di sini nggak akan ada extension. Di sini hanya ada layar warna hitam, tulisannya warna putih ya. Berarti semua akan balik lagi ke kebiasaan kalian ya, pemahaman kalian dan hafalan kalian. Di sini sudah pasti container. Saya kasih nanti deh. Di sini div class saya buat dulu bentuk umumnya. Saya takut ya div-nya loss. Di sini sudah pasti row. Di sini saya akan buat ya sebuah div dengan class. Saya tutup dulu. Di sini kolom ya. Oke. Saya akan buat dia berada di center vertically and horizontally. So we have to set up this class height minus 100%. Di sini class height-nya 100%. Lalu container sudah pasti height-nya 100%. Ini belum saya ajarkan di kelas kalian ya. Sekarang saya ajarkan di sini. 100% sudah pasti ini horizontal. Justify ya. Untuk kontennya center. Lalu di sini vertikalnya align item center. Nice, di sini kita kasih class-nya lead ya. Kita kasih H1 deh biar besar. Di sini kita kasih ya author .2 my name is Arya Febian. Ctrl X. Saya mau tahu apakah ini bekerja atau tidak.
seperti itu. Karena pertanyaan dari murid, Pak kok nggak jalan, seperti itu. Ya, ini saya Ctrl X dulu. Nah, ini bekerja ya. Ini jalan. Tinggal saya checking lagi di sini ya. Mana ada ini 100%? Nggak ada ini 100. Udah. Testing. Oke. Tinggal kita setup ya. Di sini berarti kita kasih text align center. Text align minus center. Text center. Nice. Ya, sudah di tengah. Sekarang di sini kita masuk dulu ke sini sebentar. Saya ambil contoh misalnya di sini teman-teman. Saya akan masuk ke public. Saya akan buat sebuah folder ya. Karena nggak ada ya, hanya ada htaccess dan index. Kalian lihat ya, saya ada di sini. Oke, di sini mkdir kita buat folder CSS ya. Kita masuk dulu ke CSS. Kita akan buat ya style.css. Nah, di style.css ini saya coba ya akan buatkan sebuah style sederhana. Kita akan ganti warna ini teman-teman ya. Kita akan ganti warna ini ya. Atau background deh. Saya kasih background ini deh ya. Kita kasih background ini. Pokoknya intinya apakah style ini bisa berjalan atau tidak, seperti itu ya. Nah, di sini kita tuliskan dulu ya. Misalnya background ya orange ya. Karena CodeIgniter orange. Berarti di sini saya kasih background color-nya. Saya nggak hafal orange-nya. Saya akan buka sebentar codeigniter.com agar tidak mengganggu kalian lagi belajar ya. Nah, warnanya ini ya. Di sini warnanya sip. Color kita kasih colornya itu warna putih pastinya. 1 2 3 4 5 6. Terus kita kasih padding. Paddingnya ke atas berapa ya? 10 pixel ke kiri. Sama, boleh deh, samain aja. Berarti paddingnya bootstrap deh, 17 pixel. Terus border kita kasih border radius. Border radius berapa nih teman-teman? Border radius kita kasih kurang lebih misalnya 5 pixel seperti ini ya. Nah, kalau misalnya sudah, ingat-ingat ya, nama kelasnya adalah bg-orange seperti itu. Kalau sudah, ini saya akan simpan ya. Oke, saya akan keluar dulu. Saya akan masuk ke application. Di sini ada application, ada views ya kan. Lalu ada logins. Oke. Sini saya akan masuk ke index.php. Nah, berarti di sini ya kan? Di sini teman-teman. Nih. Di sini. Nah, ya. Di sini saya akan masuk, tapi kita harus load helpernya dulu seperti itu. Kalau misalnya kita ketikkan link rel di sini, lalu kita kasih style sheet, lalu href-nya ya, kita akan kasih https aryafebian.com codeigniter 3 lalu public ya, lalu css, lalu style.css. Lalu di sini kita akan kasihkan misalnya gini deh teman-teman. Ini saya buatkan div baru ya di sini.
Di sini ada div ya, atau kita kasih span. Oke. Span class misalnya Arya Febian di sini. Di sini. Lalu di sini kita kasih backgroundnya adalah orange. Oke, kita tes. Lalu kita inspect ya. Di sini kita inspect untuk di sini. Oke, di sini. Ini nggak jalan. Public, ya, kurang huruf B. Dah, seperti ini. Lanjut. Nah, sudah jalan ya teman-teman ya. Ini sudah jalan. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kasusnya adalah kalau kalian lihat di sini kan kita menggunakan URL seperti ini kan, ya, URL seperti ini. Nah, ini kita akan ganti teman-teman ya. Kita akan ganti. Berarti kita masuk dulu. Sebentar. Kita keluar aja deh daripada dari user saya ya, kepanjangan. Mendingan kita keluar dulu, lalu masuk ke controller. Ini yang pertama kali harus di setup ya. Ini yang pertama kali harus di setup. Kita clear. Kita akan masuk ya ke file yang bernama config.php ya, kita enter. Nah, di sini ya yang bertanya tentang apa namanya? Yang bertanya tentang materi ini ya, wajib ya memasukkan IP publiknya di sini. Ya, wajib memasukkan IP publiknya di sini atau nama domainnya ya, https://2 kali di sini misalnya Arya Febian ya. Atau di sini ke redirect. Oke, enggak. Saya belum pasang untuk non www to www ya .com. Di sini code igniter 3 ya, with a trailing slash. Ingat di sini dikasih keterangan ya, sebentar. Mana ya? Nah, ini dia nih. Kalian baca with a trailing slash, berarti di belakangnya itu wajib ada slash. Seperti ini ya. Oke, jika sudah ini kita kita simpan dulu ya. Saya akan keluar, saya akan masuk ke controller. Setelah itu saya akan masuk ke file login.php. Nah, di sini ya, karena ini belajar, saya tidak perlu membuat construct. Di sini langsung saja this load ya. Untuk helpernya di sini kita coba gunakan helper yang bernama HTML. Seperti itu teman-teman. Oke. Kita simpan ya. Ini udah selesai nih. Ctrl X. Setelah itu kita keluar lagi. Kita masuk ke views ya. Lalu login. Lalu kita masuk ke file index.php. Nah, di sini teman-teman. Ini yang membedakan ya. Ini kita delete dulu. Oke. Kita delete. Di sini kita gunakan helper yang bernama link_tag. Kalian belum belajar ya. Sekarang kalian akan belajar. Ini belum saya ajarkan ke kalian ya. Echo link_tag. Oke. Ini kita remove. Dah, seperti ini. Seperti ini ya. Kalau sudah, kita simpan. Kalau sudah, kita reload. Dah. Inilah jawaban untuk kamu yang sedang bertanya ya. Ya, ini adalah salah satu jawaban untuk teman-teman. Ini adalah jawaban untuk yang bertanya tentang IP public ya.
kalian bertanya tentang IP public, saya kasih 3. Ya, kalian minta 1, kami ya Dumet School kasih 3. 1, saya langsung live server dedicated dengan IP public yang saya miliki, ya, server saya. Lalu saya langsung praktekkan, ya, dan saya yang ketiga saya jelaskan step by step dari 0 sampai akhir, ya. Kita recap yuk. Pertama, base URL sudah pasti harus di setup, IP public atau ya domain name kalian. Kedua, pastikan ya gunakan link underscore tag agar ya ketika di-upload ya dari stagingnya development di local server masuk ke staging production di server yang sudah ada IP publiknya ya atau domain name kalau sudah terintegrasi, maka tidak perlu lagi ya ribet atau susah ganti satu persatu seluruh SRC, seluruh ya href yang terkait dengan 127.0.0.1 itu localhost, itu udah nggak perlu lagi. Cukup ya. Makanya ini penting nih untuk kalian ya. Ini tips dan trik yang nggak ada di kelas ya. Ini penting untuk kalian. Kenapa? Karena kalian cukup mengubah satu dapat. Kalau kalian buat aplikasi ya, filenya sudah ratusan, baris programnya sudah ratusan ribu. Kan nggak mungkin kalian menghabiskan berminggu-minggu untuk mengubah satu-satu, itu udah mustahil. Kalian cukup ganti satu, ya. Apakah itu kalian menggunakan CodeIgniter 4 di environment? Apakah kalian menggunakan CodeIgniter 3 yang kalian custom, ya, seperti itu? Karena ada CodeIgniter 3 yang saya custom sendiri, seperti itu. Jadi sudah keluar dari rules, aturan main CodeIgniter 3. Ada. Ya, di beberapa project saya terapkan seperti itu. Baiklah teman-teman, jika video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar, yang sedang menonton, yang sedang mencoba dan sedang praktek, jangan lupa bantu di like, dukung saya dengan subscribe, berikan komentar yang positif, di share, siapa tahu teman kalian butuh. Semoga berkah untuk semuanya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Saya sengaja praktek langsung di server karena ingin menunjukkan kepada kalian bahwa ini loh real sesungguhnya pas pada saat staging production. Sampai jumpa di Q&A berikutnya. Bye.